SMK Negeri 1 Gunung Sindur berada di Jalan SMP 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Saya Anissa Mahendra, selamat datang di Universitas Siliwangi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Horas, Sampurasun, Nehao, Om Swastiastu, Besoya Universitas Siliwangi. Menuju Sukamilasi, Universitas Siliwangi. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sudah siap buat belajar? Sudah. Kalau Bu Nuning udah masuk ke kelas, harus semangat. Kalau Bu Nuning udah ada di kelas, berarti kita belajar? Oke, berarti sehat semua. Siap semua, semangat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Selesai ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kalian sudah siap, artinya kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu mau presensi dulu ya. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Bu Saboga sakit, Bu. Sama Muhammad Ananda sakit. Oke, 2 orang yang tidak hadir ya. Sakit semua. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh biar bisa belajar bersama kembali dengan kita ya. Nah, kan yang di sini sudah sehat semua ya. Baik. Pada pembelajaran hari ini masih sama dengan materi yang kemarin. Ada yang ingat materi apa kemarin? Novel sejarah membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel sejarah tersebut. Baik, hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam novel sejarah. Nanti kita akan menemukan kaidah-kaidah apa saja yang ada di dalam novel sejarah. Kemarin yang sudah Ibu tugaskan novelnya sudah dibaca? Sudah. Benar. Oke, novel kelompoknya apa? Oke, nanti yang novel individunya kalian sudah membaca juga kan? Sudah. Oke. Baik, nanti pembelajaran kita akan berkelompok. Jadi nanti kalian duduk bersama dengan teman kelompoknya seperti kelompok yang sudah Ibu bagi di dalam grup. Masih ingat kelompoknya? Masih, betul? Baik. Nah, kita hari ini seperti janji Ibu yang minggu lalu, kita akan menayangkan sebuah video tentang novel sejarah. Tapi sebelumnya, Ibu minta kalian duduk bersama dengan teman kelompoknya. Oke, yuk dari sekarang silakan. Oke, silakan duduk. Ya, sudah ditunjuk ketua kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 siapa ketuanya? Saya. Kedua? Rapli. Ketiga? Irman. Keempat? Yang kelima? Oke, sudah siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan dulu, bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Baik,
Lihat tayangan yang akan Ibu tampilkan di depan. Nanti Ibu akan bertanya pada kalian. Ini masih berhubungan dengan kaidah yang akan kita bahas hari ini. Ada apa saja sih dalam novel sejarah ini yang bentuknya video? Oke, perhatikan baik-baik ya. Suaranya terdengar sampai belakang? Asal-usul Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946 terjadi peristiwa kebakaran besar di kota Bandung, Jawa Barat. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah kedatangan sekutu Inggris ke Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir MacDonald. Tentara sekutu ini ingin menjajah Indonesia kembali. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting yang ada di Indonesia dengan membangun markas besar. Hal ini membuat Indonesia menjadi was-was akan adanya perebutan kekuasaan kembali pasca kemerdekaan Indonesia. MacDonald menuntut pemerintah Indonesia untuk menyerahkan seluruh senjata rampasan perang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Setelah para tawanan dibebaskan, mereka membuat keributan yang terjadi terus-menerus sehingga membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Tepatnya, pada tanggal 21 November 1945, Angkatan Perang Indonesia melakukan penyerangan diam-diam ke markas sekutu, termasuk di Hotel Homan dan Hotel Prianger yang merupakan markas besar sekutu. 3 hari kemudian, MacDonald membalas serangan dengan mengeluarkan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Indonesia saat itu, yakni Sultan Syahrir. Ultimatum itu berisi bahwa rakyat Indonesia segera mengosongkan kota Bandung sejauh 10 km atau lebih dari pusat kota. Jika tidak dilakukan sampai tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00, sanksi militer dianggap perlu. Jenderal Nasution dan Jenderal Sudirman menolak ultimatum itu. Namun, Sultan Syahrir ingin mematuhi saja. Tidak, kita tidak boleh menuruti ultimatum yang dikeluarkan sekutu. Benar, Indonesia ini sudah merdeka. Kita tidak bisa menyerang begitu saja. Lebih baik kita mengalah saja. Indonesia belum mempunyai senjata yang mumpuni untuk melawan mereka. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Akhirnya, Jenderal Nasution melakukan musyawarah dengan perwira-perwira tentara Indonesia, Badan Perjuang, dan aparat kota Bandung untuk menanggapi ultimatum tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kota Bandung akan dibumi hanguskan. Pada malam itu juga, tanggal 24 Maret 1946, seluruh penduduk Bandung dievakuasi. Cepat, cepat! Seluruh warga menjauh dari sini! Baik Pak, saya rela Bandung terbakar oleh tangan bangsa Indonesia daripada dikuasai oleh sekutu. Tepat jam 9 malam, gedung-gedung dan seluruh rumah warga di Bandung dibakar oleh tentara Republik Indonesia. Para sekutu pun tidak terima. Mereka melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Sementara itu, di desa Dayeukolot, tepatnya di selatan kota Bandung, terjadi pertempuran besar. Di sana, terdapat gudang amunisi terbesar sekutu yang berisi senjata. Muhammad Toha bertugas untuk meledakkan markas senjata sekutu tersebut di tengah pertempuran. Mereka pun menyelinap dan berhasil masuk ke dalam gudang. Seketika, gudang itu habis terbakar. 2 pejuang pun gugur di balik dahsyatnya ledakan gedung itu. Beberapa jam kemudian, seluruh kota Bandung dipenuhi dengan api yang berkobar di mana-mana. Oleh karena itu, peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Oke, sudah menyimak semua? Sudah, baik. Bercerita tentang apa ya?
Asal usul Bandung Lautan Api. Siapa saja tadi yang disebutkan tokohnya di situ? Sultan Syahrir. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berasal dari Jawa Barat di kejadian tersebut atau di sejarah tersebut ya. Itu sebagai stimulus untuk kalian bahwa ada sejarahnya. Orang menyebutkan Bandung Lautan Api itu karena apa ya? Jadi novel sejarah itu tidak lepas dari sejarah yang sudah pernah terjadi. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan menemukan kata ganti orang ketiga dalam novel sejarah yang sudah kalian baca. Selanjutnya menemukan kata sifat yang menjelaskan frasa nomina dalam novel sejarah. Selanjutnya menemukan kata hubung atau konjungsi. Selanjutnya apalagi menemukan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau atau sesuatu yang sudah terjadi. Lalu menemukan frasa adverbia. Ya, itu tujuannya. Silakan Ibu ingatkan kembali nih ya pengertian novel sejarah. Novel yang bertema sejarah sehingga isinya tidak bisa dilepaskan dari kebenaran sejarah. Jadi kalau novel sejarah itu tidak bisa mengarang bebas. Harus ada kejadian yang benar-benar nyata atau kejadian berdasarkan sejarah itu sendiri ya. Nah, baik, selanjutnya kaidah kebahasaan. Nih yang akan kita jadikan tujuan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama kata ganti orang. Sudah pernah belajar? Sudah ya, Ibu mengingatkan kembali di sini. Lihat di situ. Teks cerita sejarah seringkali menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Orang ketiga di sini ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau yang tunggal cirinya ada apa? Iya, beliau, apalagi dia. Nah, kalau yang jamak mereka. Intinya kamu tidak ada di dalamnya itu ya. Selanjutnya kata sifat atau adjektiva. Kamu kan suka bingung kalau adjektiva apa sih Bu? Nah, adjektiva itu kata sifat. Kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, contohnya lihat. Keras, kaya, cantik. Nah, itu Sahrul anak yang pintar di kelasnya. Pintar artinya sifat. Di situ sifat. Pintar sifat bukan? Sifat ya. Ya itu. Oke, selanjutnya. Paham untuk kata sifat dan kata ganti orang? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu pindah ke berikutnya? Selanjutnya dilanjutkan. Oke, kata hubung atau konjungsi. Kata hubung itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Misalnya seperti itu ya. Di situ ada kata hubung. Contohnya dan, serta, melainkan, dari, padahal, sedangkan, dan sebagainya. Selanjutnya kata yang menggambarkan masa lampau. Artinya yang sudah berlalu atau yang sudah kejadiannya udah lama. Nah, itu masa lampau. Contohnya kemarin, tadi, terus apa lagi? Ya, sejak, dahulu. Pada ini apa? Contohnya coba dalam bentuk kalimat. Pada zaman dahulu. Nah, itu kan ada kan? Kata yang sudah lampau bukan? Terjadi pemberontakan bla 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 bla. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada kata yang menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Selanjutnya ada frasa adverbial. Jenis frasa yang menggabungkan kata, keterangan, dan sifat. Menggabungkan. Ada kata keterangan, ada sifatnya. Contohnya, zaman dahulu, kemarin pagi, apa lagi? Akhir pekan. Nah, itu ya. Sangat cantik. Itu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Itu frasa adverbial. Adalah yang menggabungkan kata keterangan dengan kata sifat. Oke, Ibu hanya menargetkan 5
kaidah kebahasaan saja untuk novel yang akan kita temukan ya, yang akan kita analisis kaidah kebahasaannya. 5 saja, Bu. 5 juga udah keder. Benar nggak? Benar. 5 juga, Bu. Bacaannya udah banyak sekali, ya kan? Novel itu berbeda kan dengan cerpen? Beda. Walaupun di sini ada novel sejarah. Nah, yang akan kita bahas yaitu novel sejarah. Kalian sudah baca. Ini loh novel sejarah. Kemarin sudah Ibu tugaskan membaca novel tersebut. Gimana? Kira-kira berbeda nggak bahasanya novel sejarah dengan novel yang biasa kalian baca? Berbeda nggak? Dari segi apa berbedanya? Ada unsur sejarahnya. Nah, kalau novel kan biasanya kamu senengnya novel-novel romantis, ya kan? Iya, Bu, kalau novel romantis mah oke lah. Nah, sekarang tantangan buat kalian, kita membaca novel sejarah yang ada sejarahnya di dalamnya, bukan novel-novel roman picisan dan sebagainya, ya. Oke? Masih ingat kan novel sejarahnya? Masih ada di HP kalian? Jangan sampai tidak dibaca. Siapa yang sudah selesai membaca novelnya? Ngacung dong tangannya. Semua sudah selesai ya, karena ini sudah tugas dari beberapa minggu yang lalu. Nah, hari ini kita eksekusi atau kita temukan kaidah kebahasaan yang ada di dalam novel sejarah. Judul yang pertama apa tadi? Ronggeng, Duku, Paruk. Baik, hari ini Ibu bagikan LKPD kelompok. Ya, di sini ada indikator pencapaiannya, lalu tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada kelompoknya, kamu tuliskan beserta nama-nama kelompoknya. Selanjutnya di bagian belakang ada petunjuk kerja, silakan baca baik-baik. Lalu kalian melengkapi tabel kebahasaan teks novel Ronggeng, Duku, Paruk. Baik, silakan. Sekretaris, ayo dengan ketua kelompok bekerja sama, saling berdiskusi, mencari apa yang harus kita temukan di dalam novel sejarah tersebut. Baik, sudah paham tugasnya? Sudah? Baik, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama-lama, hanya setengah jam saja. Nanti setelah itu kita akan presentasi per kelompok, ya. Oke, silakan. Dituliskan dulu namanya. Dibuka kembali novelnya. Silakan untuk memastikan lagi. Ya, tulisannya yang bagus, jangan coret-coretan. Ya, tulisannya yang bagus ya, jangan coret-coretan ya. Tidak pakai tip X, makanya tulisannya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang belum paham, boleh ditanyakan, silakan. Yuk, ditemukan.
Sudah ditemukan? Sudah Bu. Sudah. Tidak usah banyak-banyak ya. Satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Tapi nanti dengan pembuktian, terus kalian bisa mempertanggungjawabkan isi dari yang sudah kalian tuliskan. Bukti poinnya jangan lupa di garis bawah ini. Jadi kasih saja Satu-satu aja nggak apa-apa. Ayo, mana ini kelompok 4? Mana coba kira-kira apa yang belum paham? 5. Iya. Ya. Ngambil yang belum ada. Sudah paham tapi mencarinya? Sudah. Di dalam rumah, ada yang di dalam rumah itu di dalam rumah. Di rumahnya Yang keras aja bang. Kenapa bang? Oh iya, boleh, silakan. Jangan ke kantin ya, ke kamar mandi. Iya. Oke, silakan, tidak usah lama-lama. Sudah nomor berapa? Kelompok 4 tadi ini ya, kelompok 4 ya? Sudah nomor berapa? Nomor 3, oke. Kenapa bang? Kenapa? Nggak usah. Duduknya bang. Sudah nomor berapa? Oke. Yuk, panjang kan novel itu? Iya, biar kalian literasinya lebih bagus ya.
Udah dapat Bang? Kenapa Bang? Di kamar mandi. Nanti nunggu temennya. Ya, temennya yang satu belum datang. Nanti kalau mau ke kamar mandi gantian, oke? Semua kelompoknya sudah min. Oke, sudah paham ya? Ibu menunggu hasil kerja kalian. Yo, baca kembali baik-baik. Waktunya masih lama. Itu taruh ke depan. Ya, perhatikan tulisannya baik-baik ya. Jangan sampai ada coretan. Kenapa, Neng? Yang baca firman. Ya. Yang jadi moderator Irma bisa nggak? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Gue yang jadi pembuka. Kalian berdiskusi apa aja di ini? Masih lama waktunya, ya. Kenapa, Bang? Ininya satu orang aja. Semua maju. Tapi satu orang saja yang membaca, ya. Yang 4-3 ini numpang nama. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan yang kalau temannya memberikan sanggahan, kamu bisa menjawab. Ya. Tulisannya jangan pakai coretan. Ya, perhatikan penulisannya. Kenapa, sayang? Tadi yang dibaca semua kalimatnya kan? Iya. Iya. Garis bawah doang. Bukan garis bawahnya saja, semua. Kenapa? Yang lain kalau sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting saling kan? Ya. Kenapa, Bang? Bersama. Semua. Ya. Iya. Kurang berapa lagi? Ya, kalau masih banyak waktunya, boleh ditambahkan juga nggak apa-apa, ya. Nah, yang kata kaidah bahasanya kedua adalah kita semua dalam kalimat. Nanti baca satu-satu juga nggak apa-apa, bergantian nggak apa-apa.
Ya, baca satu-satu bergantian juga nggak apa-apa. Kenapa bang? Bukaan oleh ketua, ntar yang bacain. Boleh, silahkan. Nanti caranya kamu yang mengatur. Ya. Udah? Sudah. Dapat berapa kalimat, Neng? Masing-masing berapa? 2. Oke. Coba. Sudah selesai semua? Sudah selesai belum? Harus serentak selesai ya, karena nanti kita akan bergantian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Coba Ibu tanya sekali lagi, sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, langsung saja kita presentasikan hasil pekerjaan kalian bersama kelompok ya. Bagaimana presentasinya? Mau Ibu tunjuk atau mau berurutan saja? Hah? Berurutan saja? Setuju semua? Setuju. Oke, baik. Penampilan pertama, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yuk, maju ke depan. Sebelah sini aja, Neng. Ya, baik teman-teman yang sedang duduk ini, kelompok lain bisa mohon perhatiannya. Teman kalian kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, bisa dimulai? Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarid Darena. Saya mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Anggota kelompok kami ada Saya Suwandari, saya membuka materi sama. Iya. Poin pertama yang kami diskusikan yaitu kata ganti orang ketiga dari novel sejarah mungkin dukungan. Kata ganti orang ketiganya yaitu Rasus merasa sangat egois jika harus menikahi Sri. Belah sini, saya. Ya, belah sini bang. Ya. Selanjutnya poin kedua yaitu kata sifat. Kata sifatnya di dalam rumah Nyai Kartareja sedang merias Srintil. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain. Selanjutnya poin ketiga yaitu kata ubud atau kondisi. Yaitu tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain. Yang keempat, kata yang menggambarkan masa lalu. 11 tahun yang lalu ketika Serintil masih bayi. Selanjutnya dalam frasa terbiak yaitu rombongan bergerak menuju perkuburan dukuh. Kartareja berjalan paling depan dengan membawa pedofil. Baik, sudah didengarkan hasil penampilan teman kalian? Sudah. Oke, kelompok 2 silakan kasih tanggapan untuk teman kalian yang sudah tampil ke depan. Yuk. Berdiri, Bang. Silakan. Secara keseluruhan bagaimana hasil pekerjaan dari teman kalian? Baik, tanggapan dari kami tentang hasil analisis dari kelompok 1, menurut kami semua yang mereka analisis sudah benar. Ya, terus? Mungkin hanya itu saja yang... Oh, hanya itu. Baik, semua dari poin 1 sampai poin 5 prasaat perbia ya sudah terlihat jelas dan sudah tepat. Begitu? Oke, silakan duduk kembali, Bang. Coba untuk kelompok 4 beri tanggapan penampilan kelompok 1. Yuk, Bang, berdiri, Bang. Sudah tepat, oke, sudah tepat dan sudah jelas.
Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup. Cukup ya? Ya, nanti kita bergantian dengan kelompok yang lain. Oke, silakan ditutup presentasinya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah ada penampilan yang pertama dari kelompok 1. Ya, menurut Ibu juga tadi sudah terlihat ya kata ganti orang ketiganya mana, sudah dibuktikan dalam bentuk kalimat. Tadi di situ ada tulisan rasus, ada tulisan serintil. Berarti di situ menggunakan kata ganti orang ketiga. Sama yang lain? Sama? Oke, kita lihat lagi nanti penampilan dari kelompok berikutnya. Silakan. Ya, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis tentang unsur kaidah kebahasaan dari novel sejarah yang berjudul Ronggeng. Dukuh Parut. Diperkenalkan dulu siapa anggotanya, Bang? Di sini saya Rafian Keramat, dan di samping saya ada dia Ini, dan di sampingnya ada Nasbah Amelia, dan di samping saya ada Reza. Baik, untuk poin pertama di sini tentang kata ganti orang ketiga, saya sendiri akan menyampaikan hasil analisis kami adalah orang-orang Dukuh Parut pulang ke rumah masing-masing. Mereka orang Dukuh Parut pulang ke rumah masing-masing. Mereka masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Hasil. Kedua, kata sifat perempuan dalam konteks ini langsung dijabar dengan dua. Untuk poin ketiga, kata pendung atau konstruksi. 23 rumah berada di pedukuhan itu dihuni oleh orang-orang keturunan. Untuk poin keempat, kata yang menggambarkan selalu dibuktikan dengan kalimat itu karena kata sendiri yang meliputi semua orang Dukuh Parut. Dan untuk poin kelima, perasaan Fedia, yaitu ketika tiga anak sedang bersusah payah mencapai sebatang singkong. Oke, sudah didengarkan? Sudah sampai perasa tadi ya? Udah 5 poin kan? Oke, sudah 5-5-nya. Tadi kalimat yang kelompok 1 kalau didengarkan baik-baik pasti akan berbeda dengan penemuan dari kelompok 2. Tadi Ibu mendengar ada kata mereka. Berarti menggunakan kata ganti orang ketiga bentuk jamak. Oke. Silakan kelompok 3 memberikan tanggapan untuk kelompok yang tampil di depan. Menurut kelompok kami, semua kebebasan yang sudah disampaikan tadi menurutnya sudah tepat. Sudah tepat, ya. Seperti kata gantinya ataupun kata sifat yang disampaikan. Oke, sudah tepat penempatan penggunaan kata ganti, kata sifat dan konjungsi ya. Sudah sesuai dan buktinya dalam bentuk kalimat tersebut yang sudah dibacakan tadi ya. Oke, kelompok 4 silahkan kelompok 5 ya. Kelompok 5 silahkan berikan tanggapan untuk kelompok yang tampil di depan. Baik, untuk kelompok 2 sudah bagus dari mulai kata ganti orang ketiga sampai dengan frasa adverbial. Mungkin agak berbeda dengan yang kelompok 1 dan itu. Iya. Oke, keren katanya, berbeda dari kelompok yang
Satu ya, karena kita punya pemikiran masing-masing ya. Ketika kita sudah mengerti apa yang kita akan cari, maka pemikiran kalian pasti akan berbeda dan penemuan-penemuan yang kalian cari pun akan berbeda hasilnya ya. Tapi secara keseluruhan semua sudah tepat. Sudah tepat ya? Sudah tepat? Oke. Silakan untuk kelompok yang maju ke depan menutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Ayo. Ini Bang. Ya, yang lain perhatikan, nanti ada kalimat-kalimat lain lagi yang akan ditemukan oleh kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Indriani Aisyah dan Saya Firmansyah Surya Putra. saya Mafira Aisyah Bella. Saya Muhammad Mafiani. Oke. Selanjutnya hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Firmansyah Surya Putra. Adapun kaidah bahasa prasejarah yang pertama kata-kata orang 3 dalam bentuk kalimat. Sabung tak terusik oleh hiruk pikuk anak-anaknya. Kedua yaitu kata sifat. Bentuk kalimatnya adalah di dalam rumah Nyai Kartaraja sedang merias kerintil. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain. Kata hubung atau mengunci terdapat dalam kalimat. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain sampai dada. Kata menggambarkan masa lalu. Dalam kalimat 11 tahun yang lalu ketika serintil masih bayi, merasa berbeda itu orang memang bisa membuat siapapun merasa begitu terharu. Oke. Berbeda lagi kalimatnya? Berbeda karena banyak sekali ya novel dalam judul Ronggeng Dukuh Paruk itu. Nah, tadi kita dengarkan kalimat, Ibu mendengar kalimat yang berbeda. Ada kata yang pertama, kata ganti orang ketiga, Bang? Sarkum tak terusik oleh anak-anaknya. Di situ ada kata sarkum. Berarti tokohnya bertambah lagi, ya kan? Tokohnya ada sarkum. Tadi untuk kelompok 1 ada Rasus dan Serintil. Nah, itu ya. Berarti kan kita sudah tahu nih di sini dalam novel pasti banyak tokoh-tokohnya dan dibuktikan dalam bentuk kalimat. Oke, silakan untuk kelompok berapa yang belum memberikan tanggapan? 1. Silakan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan untuk kelompok yang tampil ke depan. Untuk kelima poin yang telah disebut oleh kelompok 3, menurut kami itu sudah benar. Apalagi penemuan dari kelompok baru yang berbeda seperti kelompok saya, kelompoknya kelompok 2. Berarti semakin menambah variasi kalimat walaupun di situ poinnya sama yang kita cari ya. Oke. Dah, itu aja. Oke. Kelompok yang lain, ayo kasih tanggapan. Kelompok Sahrul, kasih tanggapan yuk. Sudah cukup. Oke, bisa menemukan kalimat yang lain. Berarti bacaannya sudah banyak juga ya. Bukan di depan saja, bukan di tengah saja. Berarti dari keseluruhan isi sudah dibaca oleh semua oleh kelompok 3 ya? Kelompok 3. Baik, sudah selesai? Oke, silakan ditutup, Bang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan. Sudah penampilan yang ketiga. Aduh, capek nggak? Capek. Masih semangat? Semangat ya, harus tetap semangat. Masih konsen nggak? Masih konsen? Benar. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2? Masih konsen? Yo, untuk meregangkan otot-otot. Coba tangan kalian dimajukan seperti ibu. Yuk, kita latih konsentrasi kalian. Telunjuk ke depan. Yuk, putar arah jarum jam. Ayo, jarum jam gimana? Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Terus tunjuk dagu. Ayo, tunjuk dagu. Nah, jangan ngelihat ibu nih. Ibu mah pengecoh ya. Sudah nunjuk dagu semua? Ada yang nunjuk jidat nggak? Ada. Berarti tadi tidak konsentrasi. Diulang? Ulang. Ayo, putar lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tunjuk kuping. Betul semua? Oke, tepuk tangan. Berarti kalian masih konsentrasi. Dilanjut kelompok 4, silahkan. Ini bang. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 akan memberikan hasil diskusi kami tentang kaidah pembahasan dari novel sejarah yang berjudul Tonggek Duku Paru. Yang saya perkenalkan anggota saya sendiri adalah Novel Prakasa. Saya Ramdhani. Saya Rina Sasna. Saya Nusara. Oke, poin pertama adalah saya sendiri. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga. Yang bukti dari kalimatnya adalah dia ingin membuktikan bahwa dalam tubuh serintil telah bersemayam indang ronggeng. Yang kedua ada poin kata sifat. Dalam bukti kalimat, di dalam rumah Nyai Kartaraja sedang merias serintil tubuh yang kecil dan masih lurus terhadap kain. Ya. Poin ketiga, kata hukum atau konjungsi. 23 rumah berada di pendukuhan itu dihuni oleh orang-orang keturunan. Untuk poin keempat dibacakan oleh Rafina. Untuk poin keempat, kata yang menggambarkan masa lalu. 11 tahun yang lalu ketika serintil masih bayi. Untuk poin kelima, frasa adverbia. Suaramu memang bisa membuat siapapun merasa begitu terharu. Ya. Sudah didengarkan? Sudah. Berbeda lagi tadi kalimatnya. Oke. Kelompok berapa tadi nih? 5. Berikan tanggapan. Dan kelompok yang baru duduk tadi, kelompok 3 ya, beri tanggapan setelah kelompok 5 ya. Silakan. Oke, tanggapan kami untuk kelompok 4 cukup jelas. Namun tadi pada saat baca pertama itu terlalu cepat. Oh, begitu Bang, kedengaran. Tuh. Terlalu buru-buru membacanya sampai tidak terdengar jelas oleh teman-temannya, begitu Bang? Iya. Oke, untuk menentukan kalimat dalam kaidah kebahasaannya itu sudah tepat. Tapi masukannya tadi yaitu terburu-buru penyampaiannya ya. Iya, harus kalau berbicara itu harus tahu jedanya, intonasinya harus baik biar teman yang mendengarkan atau audiens yang mendengarkan menangkap dengan jelas apa yang kalian bicarakan. Itu masukan ya buat kalian ya. Oke, terima kasih masukannya untuk kelompok 5, bagus sekali.
Karena kalau terburu-buru kita tidak akan mendengar jelas apa yang dibicarakan. Begitu ya? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3, silahkan berikan tanggapan untuk kelompok yang maju di depan. Mungkin tadi sama seperti kelompok 5. Jangan pakai mungkin sayang, ya. Kalau mungkin itu berandai-andai, ya. Hampir sama dengan kelompok 5. Pengucapan kalimatnya itu terlalu terburu-buru, jadi Iya. beberapa kata yang tidak terlalu jelas. Tuh. Tapi sudah benar kalimatnya. Oke, untuk yang selanjutnya setelah abang yang satu ini sudah jelas ya kalimatnya ya. Cuma untuk yang pertama saja mungkin kurang jelas karena pengucapannya terburu-buru. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan untuk kelompok yang tampil di depan? Sudah cukup, sudah jelas ya. Tadi kalimatnya juga sudah berbeda ya dengan kelompok yang lain ya. Oke, baik, silakan untuk kelompok yang tampil ke depan ditutup presentasinya. Ya, kalau kami jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, untuk penampilan yang terakhir berarti harus lebih bagus lagi dong karena sudah terakhir. Sudah banyak referensi dari kelompok-kelompok yang lain, ya kan? Yuk, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Syahrul Ramadan. Nama saya Firman Fedri Putagao. Oke, jadi kami akan membacakan hasil analisis kami terhadap novel sejarah Rombeng Buku Baru. Yang pertama yaitu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga untuk kalimatnya itu Rasus merasa sangat egois jika harus menikahi Serintil. Sedangkan kalimat kata orang ketiganya terdapat pada kata Rasus dan kata Serintil. Ya. 2. Kata sifat. Di dalam rumah Nyai Kastaraja sedang merias Serintil tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain. Untuk kata sifatnya terdapat pada kata yang kecil dan kata lurus. 3. Kata hukum atau konjungsi. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain sampai dada. Terdapat pada kata dan. 4. Kata yang menggambarkan masa lalu. 11 tahun yang lalu ketika Serintil masih bayi. Terdapat pada kata 11 tahun yang lalu. 5. Frasa adverbial. Rombongan bergerak menuju perkuburan Dukuh Paru. Kartaraja berjalan paling depan dengan membawa pentupan. Terdapat pada kata paling depan. Sekian. Ya. Oke, terima kasih. Sangat jelas ya. Tadi begitu mereka menampilkan poin-poin itu diperjelas dengan mengucapkan 2 kali ya katanya. Nah, sudah jelas ya, tapi Ibu masih mau diberikan tanggapan untuk kelompok yang tampil ke depan. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 yang memberikan tanggapan untuk kelompok yang tampil di depan. Ya, silakan kelompok 1 dulu. Menurut kelompok kami dan menurut saya juga kelompok terakhir sudah lumayan jelas dan presentasi sudah lumayan bagus. Ya. Yang seperti Ibu jelaskan sudah mendapat referensi dari beberapa kelompok sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih, Bang. Ya, penampilannya lebih bagus ya karena karena kelompok yang kelima ini menjelaskan dengan mengulang kata yang menjadi poin yang akan kita cari tadi. Contohnya kata kerja orang ketiga, kalimatnya dibaca lalu dijelaskan mana yang termasuk ke dalam kalimat orang ketiga. Terus apalagi sampai kata sifat, konjungsi, kata masa lalu dan prasa adverbial. Silakan kelompok kedua berikan tanggapannya. Baik, menurut kelompok kami dari segi penyampaiannya juga lebih detail dari kelompok-kelompok sebelumnya. Betul. Jadi kita bisa mendapat informasi yang lebih dari penampilan kelompok 5 ya.
Oke, terima kasih Bang, silakan duduk. Oke, berarti penampilan yang paling bagus hari ini ada di kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Iya, terima kasih Bang. Monggo silakan ditutup presentasinya. Terima kasih dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik, sudah jelas ya. Terima kasih kelompok 5. Penampilannya hari ini dapat reward lebih dari Ibu ya. Tapi sama, kelompok yang lain juga bakalan dapat reward juga dari Ibu ya. Karena sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya dan sudah membaca novel sejarah yang sangat panjang ya. Bagaimana pengalaman kalian membaca novel sejarah yang panjang? Bagaimana pengalamannya? Senang? Masih mau baca lagi? Benar. Masih mau baca lagi? Ada referensi lain nggak kira-kira novel sejarah apa yang akan kamu baca? Tertarik dengan tadi apa? Bandung Lautan Api? Nanti dicari ya, karena itu kan salah satu sejarah yang lokasinya ada di Jawa Barat atau di Bandung. Nah itu pahlawan-pahlawannya juga ada di Bandung. Dan sekarang dijadikan nama jalan di kota Bandung. Muhammad Toha, ada yang dengar Jalan Muhammad Toha? Nah, Dewi Sartika ada ya. Sudah pernah ke Bandung? Sudah belum Neng? Halo, baru kan deket Neng, Bogor ke Bandung. Ya, healing lah Neng, healing. Ya, kita healing nanti. Oke, baik, silakan KPD kelompoknya dikumpulkan ke depan. Iya. Baik, sudah. Ini lembar kerja peserta didik kelompoknya sudah dikumpulkan, sudah dipresentasikan. Berarti sudah paham ya, pembelajaran hari ini kita ngapain tuh? Mencari kaidah kebahasaan dalam novel sejarah ya. Baik, hari ini Ibu akan berikan tes individu. Sudah baca novelnya? Untuk individu sudah baca semua? Acungkan tangannya yang sudah membaca. Ayo. Hidayat belum membaca? Udah ya. Coba Hidayat mengambil novel judulnya apa? Laut Bercerita. Iya. Oke, ada dua pilihan yang Ibu berikan ya. Biar tidak kemana-mana, nanti kalau pilihannya terlalu banyak, Ibu pusing mengoreksinya. Jadi hanya dua pilihan, Laut Bercerita dan Mangir. Coba Hidayat pilih Laut Bercerita. Isinya tentang apa Hidayat? Bercerita mengisahkan tentang sekelompok aktivis mahasiswa yang diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Oke. Dibawa ke sebuah tempat asing dan itu kan selama berbulan-bulan. Mereka dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dasar laut. Oke, itu cerita novel sejarah dengan judul Laut Bercerita. Mengisahkan aktivis di tahun berapa itu? 98 yang diculik oleh orang tidak dikenal lalu ditenggelamkan ke dasar laut. Itu tentang Laut Bercerita. Siapa yang memilih Mangir? Siapa? Neng? Neng memilih Mangir. Ceritanya tentang apa Neng? Bercerita tentang keruntuhan kerajaan Majapahit pada tahun 1527. Perang yang terus terjadi untuk merebut kekuasaan tunggal yang mengakibatkan Jawa menjadi daerah yang tidak bertuan dan tidak mengenal satu kekuasaan tunggal. Oke, berarti ada beberapa kekuasaan ya untuk memperebutkan tahta di Majapahit. Oke, Ibu akan berikan LKPD individunya. Pekerjaannya sama dengan yang tadi. Kalian menganalisis
kaidah kebahasaan mulai dari kata ganti orang ketiga, kata sifat, konjungsi, terus kalimat masa lampau dan verba adverbia. Oke. Neng, Abang bantu Ibu bagikan yang lain, Bang. Silakan di situ kalian tuliskan nama jelas dan kelas. Ya. Coba Neng, yang sebelah sana bagikan, Neng. Kenapa? Tuh. Ya Bang. Ya, boleh. Ini aja Bang, ini aja Bang. Ya, silahkan kalian buka kembali novel sejarah yang sudah kalian baca untuk mengingatkan kembali apa isinya. Setelah itu kalian lengkapi LKPD yang sudah Ibu bagikan seperti yang tadi ya. Paham tugasnya? Paham. Baik, silahkan dikerjakan. Tulisannya yang rapih, tidak coret-coret. Ya, baca baik-baik dulu sekilas tentang novel yang sudah kamu baca penuh di rumah. Padamu. Pelan-pelan aja tulisnya Bang, waktu kita masih banyak. Pelan aja nulisnya Neng, waktu kita masih banyak Neng. Masih ada sejam lagi. Tuliskan aja semua yang Ibu kirim. Semua Bu? Ya nggak apa-apa 2. Pelan-pelan aja nulisnya, waktu kita masih banyak. Pelan-pelan aja Neng nulisnya Neng, waktu kita masih banyak. Yuk, pelan-pelan aja nulisnya ya, waktu kita masih banyak, Neng. Ya, kalau dikit Hmm? dikit. Ya
Ya, tapi waktu kita masih banyak. Ada kesulitan? Tidak? Sudah paham ya? Oh, membaca lagi boleh. Nih, dibawa nih bukunya nih. Buku novelnya dibawa nih dari rumah dibawa ke sekolah. Ya, yang punya juga boleh nih dibawa lagi nih ke sekolah. Ada yang punya novel Mangir nggak di rumah? Ih, kenapa nggak dibawa sih? Tulisannya yang rapi, jangan coret-coretan, ya. Nanti yang coret-coretan mempengaruhi nilai. Bu, tulisan saya memang jelek. Dibagusin dong kalau sudah jelek. Kenapa, Neng? Jangan dong, makanya tulisannya pelan-pelan aja biar rapi. Jangan pakai label atau tip X ya. Belajar menulis yang baik dan benar. Kenapa, Neng? Nggak apa-apa, waktu kita masih banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih kurang yakin dengan jawaban kalian, dibaca kembali novelnya. Dibuka kembali novelnya. Yuk. Kenapa, Bang? Oh iya, boleh. Yo, boleh dibaca ulang kembali yuk. Iya, Bang. Takutnya tidak yakin nanti menuliskan kalimatnya, ya kan? Begitu kan? Apa, Bang? Kami itu kata ganti orang pertama jamak, bukan ketiga. Kenapa? Itu penghubung. Kata hubung, iya. Di atau dan. Keluarga kami. Kenapa, Bang? Apa? Dan, betul. Kata hubung, konjungsi.
Ya, masuk. Berarti kan saya sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di. Nah, itu kan menggabungkan. Itu kan konjungsi. Menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua atau kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kaminya berarti nggak termasuk. Apanya? Kaminya itu kata ganti orang. Ya. Kenapa, Bang? Kenapa? Kenapa? Presentasi. Tidak. Gak jelas aja. Kenapa? Makanya nulisnya pelan-pelan, Neng. Pelan-pelan, Bang, tulisannya. Itu udah berapa menit ya, Bang ya? Nggak di timer lagi, lupa Ibu. Baru 50? Oh, tapi tadi kan udah kelewat ya? Udah kelewat banyak ya? Udah ada 80-an, 80 menitan ya? 70? 60, 1 jam? Jam Ibu tadi kita mulai jam 10, ini udah mau setengah 12. Hah? Iya, tadi tapi jam 10:05 kita udah mulai. Ya, sebentar ya, nunggu yang lain. Ya, sambil menunggu temannya yang belum selesai ya. Coba Ibu lihat, Bang.
Ya, kelompok mana yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Ya. Wah, Firman belum selesai. Ayo Firman. Bang, udah selesai belum? Udah. Yo, berarti tinggal menunggu Firman ya. Dan harus selesai hari ini. Tidak boleh di PR-kan. Ya. Ya, tunggu ya, sambil menunggu temannya yang belum selesai, masih ada beberapa. Kenapa Bang? Oh iya, nggak apa-apa. Ada baca-baca pagi tumpukan putih. Kamu minggir-minggir deh, tanya kameramen kita udah berapa menit. Kamu minggir-minggir, tanya kameramen udah berapa menit. Iya, oke. Papayo, waktunya bentar lagi. Sudah selesai? Firman udah selesai belum? Udah. Ya. Kalau sudah, hasil pekerjaannya boleh dikumpulkan di depan. Silahkan. Ya, sini Bang. Sudah dikasih nama lengkap ya. Jangan sampai terlewat. Nanti sudah Ibu koreksi, tahu-tahu nggak ada namanya. Bingung Ibu masukkan kemana. Sudah semua? Oh, tinggal Firman. Firman yang belum. Ayo Firman, semangat. Semangat Firman. Butuh disemangatin nggak? Kan tadi udah semangat, udah konsentrasi loh. Belum. Semangat Firman. Udah makan banana roll. Udah makan banana roll katanya. Belum. Yo, tinggal nunggu satu lagi nih. Udah selesai? Baik, terima kasih Firman. Oke. Baik, sudah semua? Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Panas ya Neng ya?
Iya. Sudah lelah? Sudah lelah. Baik. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Ya, kita ingat kembali tadi apa yang kita pelajari? Kita mempelajari kaidah kebahasaan yang ada di novel sejarah. Novel sejarah kelompoknya apa tadi? Ronggeng Duku Paru. Novel individunya apa tadi? Ada yang laut bercerita, ada yang mangir. Seru? Seru baca novel? Seru Bu, kenapa? Karena butuh berhari-hari untuk membaca novel tersebut. Baik, di rumah nanti baca kembali novel jenis yang lain atau judul yang lain yang termasuk ke dalam novel sejarah. Kalau kalian suka membaca novel, coba sekali-sekali jangan novel yang roman-roman aja, tapi novel sejarahnya juga harus dibaca biar tahu kejadian apa sih yang ada di masa lalu. Kamu belum lahir kan? Belum, pasti belum lahir. Ibu juga belum lahir ya. Zaman Bandung Lautan Api saja ibu belum lahir walaupun ibu ada di Bandung. Baik, itu ya. Nah, untuk menambah wawasan itu kalian harus membaca kembali. Baik, untuk minggu depan persiapkan nih. Kita sudah selesai membahas novel sejarah. Berarti minggu depan kita akan membahas teks prosedur. Di rumah dibaca materinya. Cari di internet referensi apa sih teks editorial. Contoh teks editorial itu dibaca ya. Nanti di rumah kita bertemu lagi minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Sudah paham? Sudah mengerti? Baik. Abis ini pelajaran apa? Matematika. Aduh, habis bahasa Indonesia terus matematika ya. Baik, tetap semangat. Semangat. Baik. Sebelum menutup pembelajaran, silakan ketua kelas menutup dengan doa. Siap, doa dimulai. Saya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian cukup semangat mengikuti pembelajaran ibu. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.